Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan, insyaAllah kita sedang membahas tentang adab al-liqa, yaitu adab ketika bertemu sesama mukmin. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa disunnahkan ketika bertemu dengan sesama mukmin yaitu menebar senyuman, kemudian wal basyashah, yaitu tampilkanlah wajah yang ceria. Jadi ketika ketemu, senyum, wajah menjadi menarik dilihat oleh mukmin yang lain. Walaupun kadang-kadang kita sedang menghadapi masalah, namun ketika ada mukmin yang menyapa atau bertemu, paksakanlah wajah itu berubah sejenak untuk menyenangkan hati sesama mukmin. Begitu petunjuk Nabi SAW. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas yaitu ilqa as-salam. Bertemu sama mukmin itu ucapkanlah salam. Orang yang memberi salam mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah kalimat salamnya. Pernah suatu hari Nabi sedang duduk bermajlis dengan sahabat, lalu ada yang masuk dan mengucapkan Assalamualaikum. Lalu Rasulullah berkata, alaihi ashrun, dia mendapatkan 10 pahala. Lalu ada orang yang kedua masuk, dia mengucapkan salam kepada Nabi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah. Nabi mengatakan fa'alaihi ashrun, yang tadi mendapatkan 20 pahala. Masuk orang ketiga, dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi wa'alaihi salasun, ini orang ketiga ini mendapatkan 30 pahalanya. Maka semakin banyak lafaz yang dituntun oleh Nabi yang kita ucapkan, semakin besar pahala. Maka mengucapkan salam itu menjadi bahagian yang menjadi pengikat saudara, pengikat sesama mukmin. Dengan salam orang berubah menjadi hormat dan menghargai. Makanya kenapa kadang-kadang ada orang yang ketika turun di kampung orang lalu ingin bertanya tentang alamat rumah seseorang, dia turun tanpa mengucapkan salam, bahkan tidak turun dari mobilnya. Itu biasanya kadang-kadang pemuda-pemuda kampung setempat itu menunjuk ke arah yang berbeda. Jadi disesatkan, jadi diberi efek jera, dan orang tidak hormat kepada orang yang bertanya tadi. Tapi kalau baik dan ramah menyapa dengan kalimat salam, baru kita bertanya alamat. Nah, di saat itu berbeda Pak jawabannya. Orang akan hormat, orang akan memberi jawaban yang terbaik. Itu efek daripada salam. Jadi itu sebagai pengingat ulang, begitulah tentang etika kita, adab kita ketika bertemu sesama mukmin. Senyum, wajah
berikan wajah yang terbaik, lalu kemudian ucapkanlah salam. Kita lanjutkan berikutnya. Adab berikutnya yaitu al-musafahah. Ketika bertemu sesama mukmin, lakukanlah musafahah, yaitu berjabat tangan. Ya, disunnahkan untuk melakukan jabatan tangan. Ya. Dan ini yang paling dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjabat tangan itu memberi sentuhan persaudaraan melalui kulit yang bertemu di telapak tangan. Selain daripada itu, yunmi al-mahabbah, menghidupkan rasa cinta. Orang ketika berjabat tangan, dia hidup cintanya, hidup kepada sama mukmin. Kemudian takfir al-khataya. Selain daripada itu, jabat tangan itu bisa menghapus dosa. Ya, berjabat tangan bisa menghapus dosa, menggugurkan dosa. Wa maghfiratuz dzunub, dan juga bisa mengampunkan dosa-dosa. Jadi menggugurkan dosa kecil, mengampunkan dosa besar yang kira-kira Allah maafkan atau Allah bisa ampunkan. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Rasulullah menyebutkan, innal mu'min iza laqiyal mu'min, seorang mukmin bila bertemu dengan mukmin yang lain, fasallima alaihi, lalu dia ucapkan salam, wa akhadha biyadihi fasafahahu, lalu diambillah tangan saudaranya dan dia genggam. Artinya dia berjabat tangan, salam, lalu dia ulurkan tangan, berjabat tangan, atau dia genggam tangan saudaranya. Apa yang terjadi ketika dia menggenggam tangan sesama mukmin? Tanasarat khatayahuma kama yatanasar wariqus sajar. Berguguranlah dosa-dosa kecilnya sebagaimana bergugurannya daun-daun dari pepohonan. Ya, jadi kan kalau musim gugur, itu daun-daun itu berguguran. Kata Rasulullah, ketika kita berjabat tangan dengan sesama mukmin, maka berguguranlah dosa. Jadi bahasanya yatanasar. Yatanasar itu bukan satu gugurnya, banyak, Pak. Apalagi dikiaskan tadi dengan daun berguguran. Daun itu kalau gugur bukan satu-satu, banyak berguguran. Begitu dosa kita gugur dengan jabatan tangan. Dan ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan, ma min muslimaini yaltaqiyan, apabila ada dua orang muslim yang bertemu, fayatasafahani, lalu mereka saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, maka Allah akan ampunkan dosa keduanya selama mereka belum berpisah. Jadi maksudnya ketika mereka bertemu, semua tata krama muslim dia lakukan, dia jabat tangan. Sebelum mereka berpisah, Allah gugurkan terus semua dosa-dosa, dosa kecil, dosa besar Allah ampunkan. Tentu dosa besar ini yang dimaksud adalah yang diiringi dengan taubat. Jadi masa-masa kita sudah taubat, Allah permudah menggugurkan dosa-dosa besar itu, salah satunya melalui jabatan tangan sesama mukmin. Lalu dalam salah satu asar sahabat, Barra bin Azib berkata, man min tamamit tahiyyah an tusafih akhaka, di antara penghormatan yang paling baik, paling bagus adalah ketika engkau menjabat tangan saudaramu. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pekerjaan ini ringan, tapi banyak orang yang kadang-kadang meninggalkannya.
Dan untuk bisa mendapatkan fadilah-fadilah dalam berjabat tangan ini, itu harus didasari dengan keikhlasan, Pak. Jadi ketika seseorang menjabat tangan saudaranya, jabatlah dengan ikhlas. Jadi unsurnya benar-benar mencari ridha Allah, bukan menjabat tangan untuk mendapatkan kemaslahatan. Karena ada orang yang kadang-kadang hanya berjabat tangan dengan orang yang dia lihat ada keuntungan untuknya. Ketika dia tidak melihat ada keuntungan dari orang itu, dia tidak jabat tangannya. Maka yang dia genggam itu selalu tangan-tangannya pejabat, ya, tangan orang yang kira-kira bisa meloloskan proyek untuknya. Jadi model-model kepala dinas yang bisa meloloskan proyek, kalau datang itu cepat-cepat dijabat tangannya. Tapi model-model yang tidak ada manfaat menurut dia, walaupun mukmin, walaupun alim, dia tidak mau jabat tangan. Ada yang tipe begitu. Kalau dalam bahasa yang lebih singkat, mereka adalah penjilat. Jadi suka menjilat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kalau mau digugurkan dosa dengan jabat tangan, lakukanlah dengan ikhlas mengharap ridha Allah. Yang kedua, lakukan dengan mahabbah. Jadi senang sekali bertemu sama mukmin. Ini saudara saya yang akan bersama saya di dalam surga. Yang diizinkan masuk surga cuma mukmin. Mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir nanti, yang diizinkan masuk surga cuma mukmin. Dan kita akan terus menyambung persaudaraan kita sampai ke surga. Dan kita akan terus bersilaturahim, Bapak Ibu. Jadi jangan pikir di surga kita tidak tahu lagi alamat kita. Kita ini akan terus terikat sampai ke surga. Bahkan kita yang saling bersama ini, yang sama-sama datang ke masjid, sama-sama menegakkan salat, yang kita bertabrak-tabrakan masuk ke tempat wudu, senyum sana, senyum sini, lalu kita sapa dengan baik. Tidak berhenti persaudaraan itu hanya di dunia dengan meninggalnya kita, tidak. Bahkan kalau ada di antara kita yang masuk neraka Allah dengan dosa yang kita lakukan, seandainya ada satu dosa yang membuat kita masuk neraka Allah, yang mungkin Allah tidak ampunkan, apakah kita pernah pinjam uang dengan cara riba sampai enggak tobat-tobat, ataukah kita pernah nonton bola sampai meninggalkan salat maghrib, yang Allah tidak bisa maafkan, harus memberi hukuman. Seandainya di antara kita ada yang terjadi itu, tapi kita sering bertemu di hari-hari yang lain, maka Allah beri izin salah satu syafaat adalah syafaatnya sahabat yang mukmin. Ini saya tidak tahu nama bapak per individu, tapi saya kenal wajah bapak. Nanti saya akan teringat. Ini contoh, bapak teringat ke saya teringat ke bapak. Begitu sudah selesai semua urusan, yang neraka masuk ke neraka, yang surga masuk ke surga, dan semua berbahagia. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, semua berkumpul kembali dengan keluarganya dalam keadaan bahagia. Setelah bahagia itu kita dapatkan sempurna, lalu kita mulai mengingat-ingat kemana fulan. Kita mulai teringat dulu waktu di masjid yang sering pegang kamera itu kemana. Contoh, Pak, kita akan teringat yang dulu sering duduk di sudut masjid, yang kalau pengajian kadang-kadang tertidur sekali-sekali, terbangun 2 kali. Contoh, Bapak, contoh. Ini kan contoh anak pegang masjidnya kan. Saya bilang di masjid contoh. Saya teringat wajah, atau Bapak teringat dengan sesama kita, lalu kita bertanya kepada Allah, kemana fulan yang begini-begini. Tentu begitu mudahnya Allah mengetahui siapa yang kita maksud. Lalu mungkin Allah menjawab, dia di dalam neraka gara-gara pernah melakukan satu dosa. Disitulah Nabi mengatakan, kita kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah, izinkan kami menjemputnya. Dulu kami sama-sama ke masjid, dulu kami sama-sama umrah, dulu kami sama-sama menegakkan
masjid kami bangun bersama, kami pernah wakaf bersama. Kita sebut-sebutkan itu di hadapan Allah. Di situlah Allah mengatakan, baik, sekarang ku izinkan kalian, jemputlah sahabat kalian ke neraka. Dijemput, hadis Nabi riwayat Muslim. Dijemput, didinginkan Allah orang yang menjemput itu, walaupun masuk dalam neraka tapi tidak terasa panasnya dengan izin Allah. Di situlah dia ketemu sahabatnya, dia tarik kembali, lalu kemudian dia bawa ke telaga Al-Kautsar, dimandikan, semuanya dimandikan dulu. Jadi kata Nabi, orang-orang yang dimandikan ini mau diangkat ke surga itu tidak bisa seputih orang yang dari awal masuk surga. Dan diberi tanda di keningnya, Jahannamiyun, ex-napi Jahannam. Walaupun dia masuk surga, di sini tertulis Jahannamiyun dalam hadis, bekas napi Jahannam. Lalu setelah kita jemput rombongan pertama, kata Allah, itu yang tadi engkau jemput, mereka yang pernah beramal sebesar 1 dinar. Artinya kalau dikumpulkan amalnya, maka pahalanya sebanyak 1 dinar. 1 dinar emas, sekitar 4 juta mungkin, atau 5 jutaan. Lalu kemudian kata Allah, balik lagi, pergi jemput lagi sahabat kalian yang pernah beramal 1 dirham. Jemput lagi, mak. Kita begitu bahagianya mereka ada yang jemput. Mereka akan mengatakan, hai drone ni lagu, pat drone lawitnya, elong di surga, ikah bangai kalau aku pegah awak ikah beka pebutnya. Kalau aku pegah li ustaz beka pebutnya, kah pebut sikit. Tapi wallahu alam, entah bahasa Aceh nanti di sana, wallahu alam tahu. Itu yang saya tidak tahu. Ada hadis, tapi hadisnya ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan palsu. Bahwa ada hadis yang mengatakan tentang bahasa Arab, itu bahasa, aku mencintai bahasa Arab karena itu bahasa Al-Quran, bahasa Nabi, dan penduduk surga bicara dengan bahasa Arab. Wallahu alam, karena hadis itu masuk kategori hadis dhaif. Bahkan ada yang mengatakan palsu. Wallahu alam. Yang penting kita komunikasi jalan. Setelah ambil, kata Allah, balik lagi sekali lagi, jemputlah semua saudaramu yang engkau kenal di dunia, yang pernah beramal sebesar biji sawi, sebesar biji zarrah. Jemput, kata Allah. Balik lagi, kita balik, sama-sama jemaah masjid yang pernah buka puasa bersama macam balik. Kita lihat lagi, oh itu masih ada fulan. Tentu kita tidak cari-cari. Jadi jangan pikir waktu itu kita cari-cari keliling neraka. Hoka, kita panggil-panggil nama. Din, mae, enggak ada itu. Allah tunjukkan, ini fulan yang kau maksud, ini fulan yang kau maksud, fulan yang kau maksud. Jemput, masuk ke dalam surga dengan syafaat sahabat. Maka di dunia bertemanlah dengan cara ikhlas karena Allah. Cintailah sesama mukmin karena Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang di mana-mana saya katakan, kita ini satu akidah. Jangan permasalahkan urusan-urusan kecil khilafiyah yang memang dimaklumi oleh semua ulama tidak menyebabkan dosa. Jadi kecilkan masalah itu, perbesar rasa cinta dengan sesama kita. Dan salah satu mewujudkan rasa cinta itu ketika bertemu, senyum, wajah bersinar-binar, lalu kemudian ucapkan salam, pegang tangannya. Jadi biasakan ulurkan tangan. Kecuali pada tempat-tempat yang mungkin tidak mungkin terulur tangan. Contoh, jangan kita ulurkan tangan kepada orang yang sedang makan. Kalau dia sambut tangan kita pun nanti kena ladonya. Jangan ulurkan tangan pada orang yang keluar dari kamar mandi. Mungkin kita sudah berwudu, lalu ketika orang keluar dari kamar mandi, Assalamualaikum, dia langsung, ini mungkin bisa jadi bekasan kencing yang belum disucikan. Yang begitu-begitu dimaklumi. Jadi mengulurkan tangan itu, Masya Allah, mengampunkan dosa, menggugurkan dosa. Lalu kemudian ada tambahan. Kata Nabi SAW, kalau sudah lama tidak bertemu, tambahkan dengan al-inaq. Adab berikutnya, ketika sudah lama tidak bertemu. Jadi yang sudah sering ketemu tetap
jabat tangan, jabat tangan. Di mana ketemu, walaupun berulang-ulang jabat tangan tidak mengapa. Tapi bagi yang jarang bertemu, jarang sekali ketemu. Maksud jarang 2 bulan enggak nampak, 3 bulan enggak nampak. Tiba-tiba ketemu, tambahkan satu perbuatan iaitu al-inaq. Apa itu al-inaq? Al-inaq inda liqa' ba'da safar. Inaq itu dari unuk. Ini leher ini. Unuk itu leher. Inaq itu menempelkan leher dengan leher. Jadi kita rangkul, kita tempelkan leher dengan leher. Tentu bertemunya pipi dengan pipi. Mungkin bagi orang kita agak tabu. Tapi di orang Arab, seluruh Arab menempelkan leher dengan leher, pipi dengan pipi. Ketika ketemu lama tidak bertemu, itu dipeluknya, ditempelkan leher, itu biasa. Dan memang begitu tuntunan Nabi SAW. Dalam beberapa riwayat disebutkan anna ashaban Nabi SAW kanu iza talaqu tasafahu. Para sahabat Nabi kalau bertemu sesama mereka tasafahu, mereka selalu berjabat tangan. Kalau bertemu sesama mereka, mereka berjabat tangan. Wa iza qadimu min safarin, tapi kalau ada sahabat yang baru pulang dari safar jauh, maksudnya pergi ke Syam, yang dari Madinah ke Syam, itu sampai sebulan, 2 bulan, nak nampak. Ketika balik ke Madinah, baru nampak kembali. Kalau pulang dari perjalanan, yang lama, yang kira-kira membutuhkan waktu lama tidak nampak, apa yang mereka lakukan? Ta'anaku, mereka bukan hanya berjabat tangan, tapi mereka ta'anaku, menempelkan pipi dengan pipi. Jadi dipeluknya, tempel pipi kanan, tempel pipi kiri. Ini yang menjadi amalan para sahabat. Tentu sahabat melakukannya bukan karena kebiasaan mereka, tapi kebiasaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis dari Anas bin Malik dari Tabrani. Kemudian pernah terjadi, fa inna Jabiran radhiyallahu anhu safara ila Syam. Disimak hadis bin Abdullah bin Anis, qala Jabir fa kharaja fa'tanaqani. Pernah Jabir pergi ke Syam. Syam itu daerah Syria. Daerah Syria itu Syam disebut. Jadi ketika Jabir pergi ke Syam untuk mendengarkan hadis dari Abdullah bin Anis. Jadi dulu sahabat itu kadang-kadang menuntut ilmu itu jauh sekali mereka pergi. Dan betul-betul mereka tidak berharap dari manusia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjemput hadis itu pergi jauh hanya untuk menjemput satu hadis. Perjalanan Imam Bukhari dan Muslim, kalau Bapak baca biografinya, kita tidak mampu lakukan hari ini. Menjemput satu hadis hanya untuk mengetahui an. Jadi an fulan. Siapa fulan ini? Itu dijemput hadisnya ke tempat tinggalnya atau tempat di mana pernah tinggal, nama yang ada di an itu. Jadi bagi mereka berjalan jauh untuk hanya mendengarkan satu pelajaran, itu adalah hal yang dilakukan dari dulu. Hari ini orang sudah mulai malas, makanya tidak ada keberkahan dalam ilmu. Ilmu tinggi, gelar banyak, yang tidak ada apa? Amalannya. Gelar mesti pra. Bahasa Indonesianya mesti pra. Ya. Gelar Masya Allah dari ini panjang sekali, tapi amalan tidak cocok dengan gelar. Dipanggil macam model gelar, tapi ilmu tidak banyak. Ada yang menyombongkan diri hanya dengan satu ilmu. Baru bisa baca kitab yang Jawa saja, tapi remannya seakan-akan sudah habis kitab dia baca. Itu kehilangan berkah ilmu. Seharusnya orang berilmu makin tinggi makin merendah. Bukan baru sedikit ilmu sudah sombong. Baru diundang ceramah 1-2 mimbar, seakan-akan habis kajit ke wali Allah yang karamah. Begitu ketidakberkahan ilmu. Orang dulu ikhlas sekali, nuntut ilmu itu ikhlas sekali, pergi dengan uang sendiri, tidak ada biaya transportasi, akomodasi, tidak ada biaya apapun, dia habiskan harta untuk itu.
Hari ini Masya Allah orang tidak mau pergi menuntut ilmu kecuali dapat beasiswa, kecuali dibiayai. Makanya kehilangan berkah ini. Makanya Jabir mengatakan, aku menjemput hadis ke Syam dari Abdullah bin Anis. Lalu ketika Abdullah bin Anis melihat Jabir, fakharaja, dia segera keluar. Artinya dia jemput Jabir, lalu dipeluknya Jabir dan ditempelkannya lehernya dengan leher Jabir. Begitu sunnah ketika bertemu dengan orang yang sudah lama tidak bertemu. Di kita masih agak tabu melakukan itu. Kami pulang dari Mesir karena sudah terbiasa dengan orang Mesir begitu. Jadi orang Mesir itu semua begitu, semua Arab begitu. Mereka biasa dengan sunnah ini. Ya. Peluk sana, peluk sini. Itu dekat sekali rasanya. Jadi ketika kami pulang di sini, kebiasaan itu awal-awal pulang belum hilang, artinya masih melekat sekali. Ada yang mau kita peluk, dia menjauh. Apa kah? Jadi tidak terbiasa dengan sunnah ini. Padahal udah lama kita nggak ketemu nih, tapi cuma kasih begitu. Jadi akibatnya apa? Kita merasa nggak enak sendiri, padahal itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah kekuatan tentang hubungan sesama mukmin melalui jabat tangan. Timbul pertanyaan sebelum bapak dan ibu bertanya, kalau berjabat tangan dengan guru, dengan orang tua, bolehkah kita cium tangannya? Ada yang ingin tanya itu tadi, Pak? Bolehkah kita cium tangan seperti yang kita cium tangan guru hari ini? Tangan orang saleh, tangan orang alim, atau kita cium tangan guru kita yang di sekolah, anak-anak SD cium tangan guru semuanya. Ada yang mengatakan itu bid'ah. Contohnya banyak yang mengatakan bid'ah, hanya cium-cium jaronya, walaupun jaro guru, walaupun tangan guru enggak boleh cium. Jadi ada kelompok yang mengatakan bid'ah total sama sekali. Makanya ada yang kita itu murid kita begitu sudah dapat informasi bid'ah itu enggak berani lagi cium tangan kita, padahal kita gurunya. Jadi jabatannya seperti anak muda dengan anak muda, juk jaro. Apakah itu benar? Bolehkah kita cium tangan guru? Bapak Ibu yang Allah muliakan, di sini saya simpan beberapa data ya tentang hukum mencium tangan. Ya. Supaya kita tahu bahawa apa yang disebutkan oleh beberapa orang tentang haramnya mencium tangan mungkin bisa terjawab dengan beberapa dalil ini. Yang pertama, dari masa Rasulullah SAW itu sahabat itu sudah mulai mencium tangan Rasulullah. Di antaranya hadis riwayat Ahmad dari Jabir bin Abdullah anna Umar qama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbala yadahu. Umar bin Khattab ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium tangan Nabi. Dan ini hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid. Kata Ibnu Hajar, sanadnya bagus. Artinya bukan hadis yang dhaif. Umar bin Khattab asal ketemu Nabi cium tangan Nabi. Lalu begitu juga yang terjadi pada dua orang Yahudi, anna Yahudiyan qala li sahibihi izhab bina ila hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang Yahudi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin bertanya tentang ya baik, saya persingkat Bapak Ibu. Jadi dua orang Yahudi ini ingin bertanya kepada Nabi tentang 7 ayat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu ketika mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi, faqabbala yadayhi, ketika mendapatkan jawaban yang benar dan itu menunjukkan kenabian, mereka langsung percaya. Lalu mereka berdua mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlaihi, bahkan mereka berdua mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka berkata, nashhadu annaka nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaksi hari ini engkaulah nabi Allah. Jadi Nabi membiarkan tangannya dicium dan kakinya dicium. Usamah bin Syarik mengatakan, qumna ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadah. Kami kalau bertemu Nabi, kami cium tangan Nabi.
Tentu akan timbul pertanyaan yang lain. Nyan kan Nabi, itu bedalah, itu kan Nabi. Nah, apakah mencium tangan khusus pada Nabi? Ternyata tidak. Sesama sahabat pernah saling mencium tangan. Buktinya dari hadis Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hajar mengatakan sanadnya baik. Zaid bin Sabit mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, berikan tanganmu." Maka diberikan oleh Ibnu Abbas, lalu dicium oleh Zaid, dan Ibnu Abbas tidak menolaknya. Kenapa dicium? Karena Ibnu Abbas sahabat yang paling dekat dengan Nabi, yang didoakan Nabi, paling mengerti Al-Quran setelah Nabi SAW. Jadi Zaid ingin memuliakan sahabat ini yang pernah dimuliakan Nabi SAW. Dia cium tangan Ibnu Abbas. Lalu kemudian, apa hukumnya mencium tangan guru-guru kita? Orang tua Fatimah kalau bertemu Nabi Fatimah mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan orang tua tidak ada khilaf, dibolehkan mencium tangannya. Nah, kepada guru bagaimana? Para ulama menjawab dalam banyak kitab. Ini enggak mungkin lagi saya sebutkan satu persatu kitabnya, Pak. Ini ada beberapa kitab. Kita ambil saja yang paling terkenal, Pak. Yaitu kitab Rawdatul Talibin punya Imam Nawawi. Saya bacakan terjemahannya. Mencium tangan karena kesalihan atau keilmuan atau kemuliaan atau jasa seseorang yang berkaitan dengan agama, hukumnya mandub, yaitu disukai, dianjurkan. Kata Imam Nawawi, mencium tangan orang saleh, mencium tangan orang yang kita lihat dia dakwahkan agama, kita banyak dapat ilmu darinya, maka disunnahkan mencium tangannya. Namun ketika bertemu orang-orang yang terkenal karena dunianya, karena jabatannya, ya, atau yang lain, urusan dunia, pejabat, ya. Jadi dia terkenal karena jabatan dunia, jadi presiden. Sebelum jadi presiden hanya saudari, mungkin ahli maksiat. Sebelum jadi wali kota enggak ada yang kenal, mungkin ahli maksiat, sembahyang pun enggak ada. Di saat itu apa kata Imam Nawawi? Maka hukum mencium tangannya sangat dibenci. Sangat dibenci, jangan cium tangannya. Ya, lalu berkata Imam Al-Mutawalli, yang dimaksud Imam Nawawi hukumnya haram. Haram mencium tangan pejabat yang terkenal karena dunia. Mungkin memang koruptor, dikenal karena terpilih saja, Pak. Haram mencium tangan orang yang terkenal dengan dunianya, bukan terkenal dengan kesalehannya. Maka dibolehkan. Tapi kalau orang yang berpura-pura saleh, kita tahu kalau di luar masjid dia kerjanya begini, dengan istrinya begini. Di masjid saja nampaknya saleh, di luar ternyata tidak saleh. Itu hukumnya sama dengan hukum mencium tangan pejabat tadi, tidak disukai. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga mengatakan hal yang sama dengan Imam Nawawi. Sunnah hukumnya mencium tangan orang-orang yang saleh dan alim. Baik, kira-kira begitu. Kita berhenti sebentar, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, silakan. Ya, baik, saya juga berbahagia, mungkin sudah banyak disampaikan oleh guru kita. Ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian satu lagi dari kami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz dan Ustaz para jemaah semua. Masalah salam atau jabat tangan Ustaz, terutama dengan orang alim, kita begitu cium tangan di telapak tangan kita itu apa manfaatnya Ustaz? Kemudian kita beranjak lagi guru Ustaz, terutama anak-anak SMA dengan ibu-ibu guru. Hampir dia pulang dari sekolah, keluar dari lokal, dia mencium tangan. Ya,
saya bukan muridnya karena itu mana saya pakai kita kali itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, karena waktu singkat kita cukupkan pada dua pertanyaan ini. Yang pertama, ada dalil yang mengatakan bahwa tidak mengalir antara satu dosa seseorang kepada orang yang lain. Itu kalimah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan mengalir dosa seseorang kepada orang lain. Artinya siapa yang melakukan dosa tidak akan jatuh kepada anaknya. Ayah yang berzina, anak tetap suci. Walaupun disebut anak zina, tapi dia tidak menanggung dosa ayahnya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa tadi kok bisa saling berjabat tangan, ternyata hasil jabat tangan itu malah digugurkan dosa. Ya. Nah, ini perlu difahami bahwa yang tidak mengalir itu adalah dosa yang tidak ada koneksi antara sebab dan akibat. Contoh tadi, yang melakukan dosa ayah berzina, ibu yang berzina, anak zina itu tidak tahu menahu tentang perbuatan ayah dan ibunya. Itu tidak mengalir dosa. Tidak ada koneksi sebab dan akibat. Kita jual pisau kepada seseorang. Pisau itu digunakan untuk membunuh. Kita tidak tahu ternyata dia melakukannya untuk membunuh. Apakah dosa dia mengalir ke kita? Tidak. Karena dasarnya kita tidak tahu apapun apa yang dia lakukan. Nah, tetapi dosa dan pahala bisa saling berhubungan ketika muncul sebab dan akibat. Nah, ini tentu berhubungan dengan amal. Makanya Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan diikuti oleh orang lain, maka orang yang ikut itu dapat pahala dan seluruh pahalanya dialirkan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Kan sudah mulai mengalir tu pahala. Kenapa? Ada sebab. Apa sebabnya? Ternyata kita mengajarkan kebaikan pada orang lain. Ini saya ceramah nih, Pak. Contoh. Saya bilang, Pak, jangan lakukan ini, jangan lakukan. Nabi telah jangan. Ternyata ada satu dua jamaah, alhamdulillah, semenjak dengar itu sadar. Dia tidak lagi melakukan. Maka jamaah itu, orang itu dapat pahala taubat dan seluruh pahala taubatnya Allah alirkan kepada yang menunjukkan jalan taubat kepadanya. Ada sebab dan akibat. Semua begitu. Begitu juga dosa. Anak kita kenapa bisa jadi penzina hari ini? Ternyata ayah ibunya tidak mengajarkan dia agama di rumahnya. Mengalir dosa. Sampai mati mengalir dosa. Kita yang punya warung kopi masih berdiri, masih ada wifi, orang main judi di dalamnya, dan kitalah pemilik pertama, maka seluruh dosa-dosa orang itu dialirkan kepada pemilik warung kopi. 7 turunan dialirkan. Satu warung kopi kita nonton bola, tidak ada yang salat maghrib satu pun, mati lampu tapi TV hidup, seluruhnya dialirkan dosa. Mengalir dosa. Kenapa? Ada sebab dan akibat. Apa sebabnya? Kita yang menyediakan fasilitas. Maka pemilik warung kopi susah masuk surga. Sampai pegang mandu, Pak. Pemilik warung kopi susah masuk surga sekarang. Karena dia menyediakan fasilitas maksiat. Jadi kenapa jabat tangan tadi menggugurkan dosa? Yang gugurkan Allah. Dengan sebab apa? Yaitu sebab cinta. Kita kan kasih tangan ke orang, Pak, kalau nggak ada cinta, itu nggak kasih, Pak. Begitu ketemu senang. Ini mukmin, ini saudara saya. Kita kasih. Timbul rasa cinta. Disitulah iman bermain. Bukankah Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsih. Tidak disebut engkau beriman sampai engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Itu penyebab gugurnya dosa. Jadi bukan kulit dengan kulit yang menggugurkan dosa, sebab yang muncul menggugurkan dosa. Nah, begitu kira-kira yang perlu kita fahami. Kemudian pertanyaan kedua. Cium tangan bolak-balik, ada dalil atau tidak? Itu yang saya tidak tahu, Bapak. Wallahu alam. Saya belum tahu mana dalil yang disuruh balik-balik tangan. Wallahu alam. Ya. Cium mata 3, cium yang 3. Saya pernah dengar ceramah disuruh cium bolak-balik, tapi penceramah itu pun tidak memberitahu dari mana asal usul suruhan membolak-balik.
Yang saya dapatkan dalam bacaan tentang jabat tangan, belum pernah saya dapatkan tentang suruhan membolak balik. Jadi enggak masak di bawah enggak apa-apa. Masak di atas saja, hana pada dapat masak mandua hana bubu. Mau cium tangan belum. Cuma makruh hukumnya orang yang dicium tangan menyengajakan memberi tangan. Jadi dia panggil kena. Yang golom kena. Kena golom. Kesombongan yang terjadi itu menyebabkan kebencian. Itu makruh hukumnya. Itu sudah tidak disuruh sampai begitu. Kalau bisa hindari Pak. Kalau bisa hindari untuk dimuliakan sampai begitu, hindari. Cuma kalau sudah ditarik tangan, maka janganlah menyakiti orang yang ingin berjabat tangan atau ingin mencium tangan. Jadi enggak baik juga ada orang jabat tangan karena kita merasa itu jangan terjadi. Sudah dipegang tangan kita rintak. Apa bahasa Indonesia rintak? Kita tarik dengan kuat, kita sentak awak. Itu tidak baik juga kalau menyakiti perasaannya. Tapi jangan disengajakan ingin dimuliakan. Yang masalah bolak-balik tangan, wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Coba tanya ke yang lain dari mana mendapatkan dalil membolak-balik tangan itu mencium. Yang terakhir, anak SMA mencium tangan ibu gurunya. Yang perempuan bolehkah? Tidak boleh, haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inni la usafihun nisa. Aku tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Ketika Rasulullah membaiat perempuan, Rasulullah mengatakan sudah cukup baiat kalian dengan lisan, tidak perlu berpegangan. Tapi kalau baiat dengan sahabat laki-laki, Rasulullah pegang tangan mereka, berbaiat janji setia menegakkan agama. Tapi dengan perempuan mereka tidak melakukannya kecuali yang punya hubungan mahram, yang kecuali punya. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis, satu jarum besi ditusuk ke kepala, satu jarum besi. Jadi kalau ada satu jarum besi ditusuk kepala sampai bercucuran darah, sakitnya minta ampun, itu masih lebih baik daripada engkau menjabat tangan orang yang bukan mahrammu. Artinya bersentuhan dengan yang bukan mahram. Jadi itu dihindari. Ibu guru pun harus diberi pemahaman, jangan izinkan yang laki-laki untuk berjabat tangan dengannya. Kadang-kadang begini Pak, memang kesannya murid dan guru, tetapi agama itu tidak berbicara tentang kesan itu. Yang dilihat adalah pertama hukum, taat kepada Allah. Yang kedua efek. Nanti kadang-kadang ada juga dah biasa salaman sama perempuan, dumho kita biasa aja salaman perempuan biasa aja, bisa jadi timbul fitnah. Nanti kadang-kadang ada laki-laki yang mempermainkan, dia jabat tangan lama-lama, ya, kemudian digosok-gosok 2 kali tangannya di tangan perempuan itu. Yang bandot-bandot biasa begitu, menimbulkan fitnah. Maka jangan juga tidak baik. Ini sebagai penutup, juga tidak baik kalau orang mengulurkan tangan. Ada seorang perempuan ulurkan tangan, karena kita tahu ini enggak boleh. Tidak baik kita menyombongkan diri di hadapannya. Jadi kita lipat tangan kita. Jadi untuk biar dia tahu bahwa kita enggak mau. Sampai dia terasa malu sekali. Dia tarik tangannya perlahan diiringi rasa malu. Itu kurang etis mendidik dakwah ke orang lain. Kalau enggak mau jabat tangan, mungkin perempuan itu belum tahu bahwa kita enggak mau jabat tangan, berikan bahasa isyarat. Jadi kita lipatkan kode, kita sudah terima jabat tangannya. Namun jangan disentuh. Sekali 2 kali orang lain lama-lama akan tahu bahwa kita tidak jabat tangan. Maka berdakwahlah dengan beradab. Ya. Baik, kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.